Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait pada hari Rabu tanggal berapa nih? Tanggal 24 hari Rabu jam 00 kita kumpul di depan gedung Dewan MPR DPR. Sebelum saya melanjutkan, saya memohon dengan sangat kepada yang hadir hari ini. Pertama-tama dengan hormat kepada bapak-bapak aparat, kalau melihat situasi dan kondisi, kalau persatuan, Pak, kalau kita ibaratkan makanan itu ada, katakanlah ada dua jenis persatuan, ada dua jenis Bhinneka Tunggal Ika, satu jenis gado-gado atau lotek, nomor dua jenis es jus, jenis blender. Menurut Anda yang mana ini Bhinneka Tunggal Ika ini? Jenis blender apa gado-gado? Nek blender berarti kan semua digerus dari situ, kehilangan identitasnya, jadi zat baru yang namanya S2, es jus buah bima. Selama ini menurut Anda prakteknya itu blender apa gado-gado? Coba Anda iling-iling selama ini. Demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai the way of life bangsa telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Dulu orang takut, OT, orang terlibat, 7 turunan tak bisa jadi PNS. Hari ini mereka berkumpul dengan bangga. Kami anak PKI. Kami berhasil menjadi anggota legislatif di seluruh Indonesia 200 orang. Kalian benci sama kami, silakan. Tapi APBD, APBN kalian siapa yang buat? Kami yang buat. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunisme sudah hancur di dunia. Kan gitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang menjadi polemik masih menjadi perbincangan di masyarakat. Bahkan muncul tudingan kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah orang dibalik munculnya RUU HIP tersebut. Ahmad Basyarah, Ketua DPP PDIP pun menjawab tudingan yang beredar luas di media sosial tersebut. Menurut Basyarah, Megawati dianggap sebagai orang yang mencetuskan RUU HIP karena sering membawakan pidato perihal yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Pertanyaan bagi saya, apa masalahnya kalau Ibu Mega menyampaikan apa isi pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu? Kata Basyarah dalam program Indonesia Lawyer Club Selasa 16 Juni 2020. Menurut Basyarah, pidato Megawati tersebut merupakan jawaban Bung Karno atas pertanyaan dari Ketua Sidang BPUPKI Dr. Andes Rajimoni Widioningrat saat menyampaikan gagasannya terkait dasar negara. Ada 5 skema yang diusulkan Bung Karno pada pidato 1 Juni tersebut. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Trisila, dan yang ketiga adalah Ekasila, katanya. Ahmad Basyarah lantas menjelaskan, pidato tersebut sudah diterima oleh anggota BPUPKI sehingga tidak ada permasalahan jika Megawati menyampaikan kembali pidato dari Soekarno saat itu. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi Trisila. Terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi.
Dalam konteks Pancasila itu kami menyadari betul bahwa sekalipun itu adalah narasi yang disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni, tapi yang diterima oleh BPU PKI setelah Bung Karno berpidato, Dr. Rajiman bertanya kepada anggota BPU PKI, apakah dasar falsafah negara Indonesia yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang diberi nama Pancasila itu dapat diterima? Kata Besara, dalam catatan saya banyak bukti-bukti historis yang membuktikan bahwa pidato 1 Juni itu diterima. Salah satunya adalah laporan panitia 5 yang dibentuk Presiden Soeharto pada tahun 1975. Kalian boleh benci dengan kami, tapi kami yang punya aturan, kami yang punya peranan. Kalian boleh jadi polisi, kalian boleh jadi tentara, tapi yang membuat perangkat hukumnya siapa? Kami. Dia akan datang lagi. Takutkah orang beriman? Alah, ketahuilah, inna awliya Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah menolong hati mereka. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ustaz hati-hati ceramah malam tadi, seorang bapak yang sudah mengalami masa-masa sulit itu. Ustaz mungkin belum lahir lagi pada zaman itu, Pak Ustaz. Bagaimana mereka melemparkan botol di tengah Ustaz yang sedang ceramah. Bagaimana mereka menculik Ustaz malam-malam, hilang diam-diam, hilang tak nampak kemana. Rupanya sudah mereka potong-potong, mereka culik, mereka habis. Yang diungkap sekarang apanya? Yang diungkap adalah kekejaman orang Islam. Orang Islam mempantai PKI. Oleh sebab itu Presiden mesti minta maaf. Tapi yang masih ingat dengan sejarah itu, yang pada tahun 65, tahun 66 dia sedang duduk di bangku SMP, dia sudah sekolah, dia mengerti sejarah. Mereka di hari tua mereka, hari ini mereka berumur 60 tahun, 70 tahun, masih tetap berteriak, jangan minta maaf. Kami merasakan, kalian tak merasakan. Informasi yang kalian terima sepotong-sepotong. Ustaz Somad tahu siapa yang bangkit dulu? Tentara bangkit. Siapa yang bangkit melawan dulu? PP, Pak Ustaz. Apa PP itu, Pak? Pemuda Pancasila. Loh, setahu saya visinya preman, Pak. Oh Ustaz, ketika PKI dulu mengamuk, bangkit umat Islam, bangkit umat Islam, itu awalnya adalah para pecinta NKRI, pecinta Pancasila, anak-anak muda yang bangkit, teriakan mereka Allahu Akbar. Bahwa ada kesalahan di tengah perjalanan, apapun bisa terjadi. Ini ungkapan orang tua-tua dulu yang pernah mengalami peristiwa yang luar biasa. Sampai berbulan-bulan kami tak makan udang, tak makan kepiting, Pak Ustaz. Kenapa tak makan udang, Pak? Mayat itu kalau sudah pasang, naik. Begitu surut, keluar. Dibuka mayat, kepiting sama udang di bawah. Tak termakan, berserah. Akan terjadikah itu? Bisa saja terjadi. Bahkan lebih dahsyat, bagaimana mereka sudah berani dengan baju kaosnya, membuatkan halte bis dengan bentuk lambang Palu Aritnya. Bahkan berdatangan dari Cina sudah berdatangan. Luar biasa. Ketakutankah kita dengan ini? Tidak. Karena orang Islam hidup dan mati hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iskariman, hidup mulia. Au mut syahidan, walaupun mati kau mati kafir. Tak ada gunanya hidup menjadi budak PKI. Tak ada hidupnya menjadi tekanan komunis, terhina, tak dapat menjalankan agama. Lebih baik mati menjadi seorang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya beredar di media sosial sebuah cuplikan video yang menampilkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyebut bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Video tersebut kemudian ramai menjadi perbincangan banyak pihak seraya menuding bahwa Megawati lah sosok dibalik pengusulan RUU HIP. Jelas ya, RUU HIP itu ide Megawati PDIP. Dia peras Pancasila menjadi Trisila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, posisi terbawah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya apa? Mau berubah Indonesia menjadi komunis? Jangan mimpi. #tolak neo-otoriter, tulisnya. Mana mungkin lah PKI mau hidup lagi di Indonesia. Sekarang ideologi komunis sudah hancur di dunia. Dan gitu. Saya ingin katakan sama Anda, satu, PKI itu tidak sama dan sebangun dengan komunisme atau sosialisme. PKI itu punya rahasia-rahasia dan punya plus-plus yang lain khusus untuk Indonesia. Jadi tidak sama persis
persis dengan Marxisme, tidak sama persis dengan sosialisme, komunisme. Itu tolong Anda pelajari. Nomor 2, yang dilakukan Cina itu bukan seperti yang dilakukan oleh Jerman Timur, oleh Cekoslowakia, tidak. Jadi semua di dunia ini gumunan. Yang satu gumun sama ideologi kanan, yaitu kapitalisme dan demokrasi. Yang satu gumun sama Marxisme, sosialisme, komunisme. Akhirnya negara A memilih yang kanan, negara B memilih yang kiri. Cina tidak milih kanan, tidak milih kiri, dia tunggangi kedua-duanya. Jadi politiknya komunis, sentralistik, tapi ekonominya kapitalis. Itu kungfu, itu tai chi, dan silat harus menemukan dirinya kembali, dan Anda tidak kalah sama kungfu. Mulanya saya silat-silat aja gelut dewe lah, mencari hikmah dan ilmu dari disiplinnya masing-masing untuk nasionalisme yang sama. Berlakulah di sini utubul ilma walau bisir. Kamu harus belajar ilmu strategi sampai apapun seperti yang diomongkan Sabrang, sampai pun ke Cina. Jelas sekarang bahwa yang berkuasa sekarang adalah Cina di dunia, dan kamu harus belajar dari mereka supaya kamu tidak menjadi budak mereka. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD melalui Twitter menyampaikan bahwa pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP yang kini menuai banyak kontroversi dan dikecam banyak pihak. Ia juga memperingatkan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pengusul RUU HIP untuk lebih banyak berdiskusi dan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Ia juga menjelaskan saat ini pemerintah masih memfokuskan diri pada penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.